Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para murid sekalian, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah metode dalam penjelasan, yaitu dengan menggunakan metode talking stick. Cuman di sini saya akan merubah. Nah, pada umumnya pelaksanaan metode talking stick ini di sini ya kalian harus membaca materi yang kita pelajari ini. Nah, setelah mempelajarinya, setelah membacanya selama beberapa menit, kalian akan saya kasih beberapa list pertanyaan. Nah, di situ nanti saya akan kirimkan pada WhatsApp group saja. Nanti bisa diurutkan untuk menjawabnya melalui absensi kelas ya, secara urut. Jadi kalau misalnya nomor 1 dapat soal yang dapat di halaman 1, yang soal nomor 2 yang untuk dijawab oleh absen nomor 2, seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan yang yaitu tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, di situ ada keduanya itu ada sebuah ilustrasinya ya, bisa dilihat. Yang pertama itu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masuk pada pembahasan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, siapa Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini nama aslinya? Nama asli dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili yaitu Abdul Rauf Al-Fansuri. Beliau lahir di kota Singkil. Nah, beliau adalah orang pertama yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Nah, tarekat Syatariah ini tarekat seperti apa? Tarekat Syatariah ini adalah tarekat yang muncul pertama kali di India pada abad ke-15. Nah, tarekat ini dinisbatkan pada tokoh yang mempopulerkannya dan berjasa mengembangkannya, yaitu bernama Abdullah Asy-Syattar. Di daerah Iran, tarekat ini lebih dikenal dengan sebutan tarekat Bistamiyah. Nah, banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini. Di antaranya adalah kitab tafsir yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Nah, yakni di sini adalah kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Yang kedua adalah Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya yang terpenting ditulis oleh beliau. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Nah, jangan berpikiran bahwa ajaran mistik itu adalah ajaran yang sesat. Nah, karena kenapa? Salah satu dalam rukun iman kita salah satunya adalah iman kepada malaikat. Nah, secara tidak langsung itu mengajarkan kita untuk percaya kepada hal-hal yang gaib. Jadi jangan jangan seolah-olah mengecam bahwa ajaran mistik itu ajaran sesat, tidak menuju pada Allah secara langsung. Nah, pada intinya itu kita terlangsung pada hatinya saja. Kalau memang hatinya itu merujuk pada Allah, ya jangan dibilang sesat, karena niat dan apa yang diinginkannya itu ditujukan pada siapa, itu kita kan tidak tahu. Jadi jangan langsung mengecam bahwa ajaran mistik itu adalah ajaran yang sesat ya. Pada bab terakhir beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Yang ketiga adalah kitab Mi'raj At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syariah li Malik Al-Wahhab, yang artinya cermin penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Nah, syariat merupakan salah satu ajaran yang sangat ibaratnya dasar bagi umat Islam ya. Bisa kita pelajari di tempat-tempat masyarakat melalui kegiatan pengajian, ataupun bisa kita pelajari di sekolah seperti ini. Nah, kalau pembelajaran di sekolah itu pada umumnya itu dipelajari dalam ilmu fikih. Nah, seperti itu. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Nah, jeda dari
dengan Syekh Abdul Rauf Asingkili ini beliau jeda sekitar 70 tahun ya lahirnya. Nah, beliau ini lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Nah, saat anak-anak dia diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Beliau dikirim ke Madinah untuk belajar selama kurang lebih 30 tahun. Jadi untuk pembelajaran itu pada zaman dahulu itu tidak mudah seperti sekarang ya. Sekarang itu kalau misalnya belajar bisa melalui HP, bisa melalui apapun yang kira-kiranya bisa membuat kita belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah. Kalau zaman dulu itu susah. Zaman dulu harus pergi ke sana untuk belajar, misalnya seperti ini, seperti yang dituliskan pada buku ini, sampai harus ke Mekah dan ke Madinah untuk belajar. Nah, rentan waktu yang diperlukan juga cukup lama, sekitar 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dan dengan keluarga di tanah air. Nah, untuk supaya agar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini bisa nanti kalau misalnya ada hal lain bisa balik ke Indonesia. Beliau selama belajar di Tanah Suci, dia memiliki berteman dengan beberapa ulama yaitu Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Nah, ini salah satu syekh yang berasal dari Palembang. Bagaimana kita bisa mengetahuinya bahwa ini dari Palembang? Dia memiliki gelar yaitu Al-Palimbani. Nah, kalau misalnya banyak syekh yang menggunakan beberapa nama asalnya untuk digunakan sebagai salah satu pengingat dan sebagai salah satu sarana untuk mengetahui asal daerahnya, seperti pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang berasal dari Banten yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya, dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ketiga adalah Syekh Abdurrahman Misri dari Jakarta. Dalam dakwahnya yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah dia kembali dari Tanah Suci adalah membina kader ulama. Nah, ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pendidikan di Indonesia atau metode dakwah di Indonesia pada zaman dahulu itu rata-rata menggunakan 5 hal. Yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah pernikahan, yang ketiga adalah sebuah pendidikan. Nah, salah satu diantaranya yaitu yang sudah saya sebutkan tadi yaitu pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu itu menggunakan yaitu pondok pesantren. Nah, pesantren salah satunya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nah, seperti itu. Berkat perjuangan keras yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Banjari ini, dia akhirnya bisa membuat pusat pendidikan tersebut ramai dan dikunjungi oleh berbagai santri di daerah tempat tinggalnya yang dikenal sebagai kampung dalam pagar. Sebab santri di sana belajar dilarang meninggalkan tempat tanpa izin. Ini juga dilakukan oleh beberapa pondok. Kalau misalnya mereka keluar, mereka harus izin terlebih dahulu. Baik, seperti itu. Nanti untuk tugas dari metode talking stick, karena metode talking stick ini harus membuat para murid itu menjawab soal. Nah, nanti saya akan share pertanyaannya. Sekian pembelajaran dari kita. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti dikirim melalui voice note ya, jangan melalui sebuah ketikan atau melalui sebuah tulisan. Jadi dikirim lewat voice note saja. Baik, terima kasih.